Oke, let's start. Iya, ini Ngomong kayak biasa aja ya. iya bang. Oke, oke. Tapi ini kita upload di pujaku. Oke, ya bebas, bebas, bebas. Suntuk lah kepalaku bang. Nah, Banyak banyak khayalan, imajinasi hmm. yang kayaknya ini kalau khayalan dan imajinasi udah jelas nggak bisa direalisasikan, setidaknya enak diceritakan. Iya benar daripada di kepala sendiri lah. Iya gitu bang. Anjing depresi itu. Makanya itu dia, aku juga nggak mau kan gelek cimeng gitu kan. Gak mau loh. Nggak Mahar mau. mau. Jangan menyebut nama dia anjing. Ini mahar yang lain ini Iya, maksudnya. Mahar yang lain. Mahar udah nggak lagi kok. Nah. Oh enggak pernah. Ini aja sih, aku juga Hmm. pernah mikirin soal Hmm. karena abang bermusik tuh. Oke. Abang pernah bilang abang dari bola terus ke musik. Benar. Terus abang juga akhirnya menempatkan musik itu jadi sebuah kesenangan tuh. Tuh. Unsur apa yang bikin abang menaruh itu tuh jadi sebuah kesenangan? Satu, karena memang entah memang menghibur abang musik itu Oke. dan bermainnya, atau karena orang yang ada di sekitar abang ini yang akhirnya ngebuat orang-orang ini ternyata Semuanya. Semuanya. malah semuanya. Semuanya aku. Nggak tahu mana yang lebih utama gitu. Ya mungkin nggak ada orang-orang ini juga aku bisa aja sih sebenarnya. Ya maksudnya kalau aku tuh sebelumnya kan ada titik musik itu jadi apa sampai akhirnya cuman jadi kesenangan aja kan. Memainkannya senang, mendengarkannya senang, membuatnya senang. Menurutku membaginya kalau emang ada orang ya. Karena ada juga yang bilang ini katanya si is Payung Teduh Pusakata. Iya. Dulu temennya bilang, kau punya lagu kau simpan sendiri nggak didengerin orang, jahat kau, katanya dia gitu. Jahat banget kau punya lagu nggak didengerin orang. Jahat banget gitu. Ya diapain kek, keluar kek atau apalah gitu. Nah ada faktor itunya juga yang menyenangkan. Siapa tahu orang ada kerelataan itu. Terus menurutku ya musik itu satu platform bahasa aja. Kayak ada puisi dan yang lain. Iya, kayak puisi yang lainnya. Menurutku ada hal yang sangat cocok untuk diekspresikan di lagu, di musik. Mungkin di tulisan nggak cocok, nggak bisa. Di sini nggak bisa, di sini. Cuman walaupun berbatas, tapi berbatasnya itu yang menarik menurutku. Nggak bisa kau jelasin utuh secara kayak novel gitu, kayak iya apa sih, sebuah cerita. Benar. Tapi justru itu menariknya menurutku, hal-hal yang berbatas itu disampaikan, misalnya ibaratnya kayak dulu Twitter cuman berapa karakter. Nah, itu yang bikin menariknya. Menariknya. Iya, gimana caranya aku bisa bikin part cuman song ini bisa nyampe di orang bersama dengan musiknya gitu. Nah, itu tuh. Iya. Jadi memikirkannya pun jadi lumayan keras lah. Iya, nggak kayak kalau nulis mah apa panjang banget. Iya, itu. bisa sebebas mungkin gitu. Sampai detail-detail yang sebenarnya nggak perlu ditulis. Iya, ada bisa aja kan hal kayak nggak penting juga gitu. Cuman kan kalau musik ya bisa dibilang part-partnya part penting lah gitu. Dan juga sebenarnya orang-orang di dalamnya kalau menurutku ada hubungannya gitu. Ada hubungannya antara kalau dia orang-orang yang di sekitar kita main musik juga tuh pasti kita punya korelasi sendiri kan. Maksudnya ada irisannya gitu. Dan hubungannya. Iya, kebanyakan sih orang-orangnya menyenangkan menurutku. Kebanyakan ya. Iya. Walaupun nggak tahu nanti ya di hari tuanya. Nah, iya benar tuh. Ini juga aku juga musik menurutku menyampaikan sesuatu dengan nada tuh menurutku lebih goks. Iya. Aku malah ngambil contohnya gini. Al-Quran kalau nggak ada naik turunnya. Aneh banget ya. Aneh banget tuh. Aneh banget. Lain. Yoi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kayak nggak akan terngiang yang di kepala dan akhirnya melekat. Iya dong, gimana kita benar. nganunya apa? Ya itu dia kita. Itu kan ada nadanya. Ada nadanya. Benar. Makanya musik haram tuh gitu bang ternyata. Waduh. Hampir menggeser. Gak tahu sih musik haram atau enggak. Aku masih 50-50 sih. Karena ulama juga masih 50-50. Ya itu bermusik. Aku juga sampai itu menghayal. Ya kita kan di daerah yang
sangat-sangat Kecamatan lah ini. ya kecamatan yang Buat menurutku gambarannya ya kecamatan. menurutku nanggung lah. Hmm, Hanya bangunan aja yang tinggi dan lumayan canggih mungkin. oke. Internet lumayan canggih tapi kayak orang-orangnya itu masih edgy, nggak 3G, nggak 4G banget. Yang itu akhirnya ngebuat Hmm. orang-orang yang berpikir kreatif tuh mematikan hal kreatif itu gitu. Menurutku sih ya. Ya antara mematikan sama menyimpan atau menguburnya lah. Ah ya itu. Tak bisa digali lagi atau enggak. Benar. Dia menyingkirkan lah. Menyingkirkan lah hal-hal itu. Hmm. Karena aku ngerasa aku besarnya akhirnya kan di sini, Bang. Hmm. Suntuk kayak kemana pikiran kreatifku ini mau tak buang gitu. Kemana gitu. Oke, memang sekarang zamannya internet kan, Bang. Oke. Tapi nggak puas menurutku tuh. Apa yang bikin nggak puasnya tuh? Apa? Karena internet pun juga menurutku interaksinya tuh tai juga. Oke. Hanya pujian. Hanya pujian maksudnya? Iya kayak, ih bagus kamu cover, sebatas itu gitu loh. Oke. Menurutku kalau realnya di kehidupan nyata tuh Hmm. kita asiknya menuangkan ide kreatif kita ya, Bang. Hmm. Itu tuh entah dari manapun kita tuh dapat kabar kayak, oh kemarin main dibilangin kok nggak bagus. Itu Iya, yang ras iya. buatku jadi kayak motivasi. Wah Iya. anjing nih, Hmm. orang ini nih aku besok aku buat mainku lebih bagus, orang itu biar iya gitu, Bang. Oke. Asik gitu menurutku, interaksinya lebih asik daripada yang lebih nyata, yang di internet gitu menurutku, Bang. Oke. Tapi aku nggak tahu Abang apakah Apa tuh? menurut Abang asik di era dulu yang semua ini nih harus ditumpahkan ya memang di atas panggung kan, Abang seorang musisi ya. Semua ini harus di atas panggung gitu. Gak bisa tuh kayak di digital tuh kayaknya kurang. Nah, itu tuh. Menarik juga tuh. Eh, sebagai seorang yang menekuni musik dan tumbuh di era yang dulu sebelum internet segede ini, mungkin lebih besar enaknya tetap di zaman dulu. Ya. Tetap karena apa ya? Yang paling aku rasain ya, bahkan proses kreatif berkeseniannya. Orang zaman dulu itu masuk studio, nongkrong dulu, jreng, bikin karya, masuk studio dulu, digarap, jadi manggung dulu, Iya. baru recording Recording benar. prosesnya. Prosesnya Itu gitu, proses terjadinya lagu tuh. Mm-mm. Itu benar-benar kita melalui proses, kita godok di rumah tuh, kira-kira nanti gimana nih kalau di studio ya. Masuk terus jadi kayak gini. Terus sampai panggung ternyata nemu lagi enaknya diginiin. Nah, ini Terus gini, nanti ya. masuk studio, kayaknya setelah kita dengerin lagi, kayaknya ditambahin ini enak lebih dan segala Benar. macamnya. Dan dulu musiknya tuh musiknya pasti masuk akal untuk dimainkan di atas panggung. Oh Gitu. iya benar, Bang. Sekarang aku berani jamin 50% lebih karya yang tercipta sekarang itu tidak melalui proses itu. Langsung record. Itu semua orang, bahkan Bener. musisi yang Iya, sekarang, yang dulu Iya, ada iya. berada di sekarang, Udah gitu. gitu Paling juga. contoh gampang, Endang Sukamti. Endang Sukamti itu dia selalu bikin musiknya dulu. Dibikin, baru dibikin lirik. lagunya, bikin liriknya. Karena part lagu, kalau dia udah tahu genrenya, dia tuh udah tahu habis ini partnya kayak ini, partnya gini, dibikin Udah, gini, dibikin. Itu udah gampang, itu udah Polanya satu set. udah gampang. Polanya udah gampang. Nanti tinggal kita liriknya kita bikin belakangan. Nah gitu tuh. Habis itu baru mereka manggung bawa lagu itu, yang kadang menurutku aku bisa lihat sih mana lagu-lagu yang berdasar dibuat rekaman dulu tanpa manggung. Manggungnya pasti nggak enak, nggak bagus, Iya. aneh, nggak cocok. Nah iya itu aku juga pernah kayak ngeluh gitu, sebel. Maksudnya artis kalau naik apa kan, baru naik, terus dia ngebuat lagu yang polanya tuh sama semua. Oke. Ya menurutku kayak lah, ya itu aku ngerti kok jadiin sebuah identik musisi, seorang musisi gini, tapi jangan
80% banget lah, maksudnya ya lagu ini agak beda dikit apa agak iya bang, kayak nanti di lirik apa misalnya tuh dibuat cengkok nada yang seperti lagu sebelumnya, yang akhirnya ini identiknya si ini nih, si musisi ini nih, kan menyebalkan menurutku sih, jadi dengernya tuh kurang sih, aku dengerinnya kurang. Nah lagu-lagu yang band dulu lah kan, karena dulu band ya bang, nggak ada solois. Ya ada dong. Ya ada dong. Cuman dia main di kafe itu. Enggak dong. Kan banyak solois. Iya dong. Rosa, Krisdayanti kan solois itu. Enak band. Oh iya, itu kan soal selera. Soal selera. Kayak menurutku band-band zaman dulu tuh ini deh, aku lucunya tuh ini. Karena Bang juga salah satu penggemar Rocket Rockers kan. Aku dengerin semua Rocket Rockers, ada yang aneh. Ada yang oke. Ada yang lo pengen apa nadanya tuh nada pengen gitu. Bener. Tapi liriknya enggak sebenarnya itu. Dia tuh beda gitu loh, Bang. Di setiap lagu ini dan ini dan ini tuh beda gitu. Makanya menurutku kok era ini nggak ada yang kayak gitu lagi gitu. Nggak ada yang buat lagu untuk beberapa lagu tuh beda. Jangan pakai keidentikan kalian gitu loh. Maksudnya ya yang oke gitu loh. Identiknya udah anggap genre aja, nggak usah cengkokannya, nggak usah nada yang gitunya menurutku. Tapi nggak tahu menurut abang si One Ok Rock Rocket Rockers ada nggak nada yang identik? Kalau aku tahu dia identiknya apa, ya buat aku aja karena aku musisi kan. Kalau pendengar aku nggak tahu ya. Kalau aku tahu lah dia identiknya apa. Tapi ya itu menurutku walaupun satu band punya, taruhlah sebut aja genre gitu. Menurutku nuansa atau nada atau dinamika lagunya itu harus menggambarkan lirik yang ditulis. Ini ya, kalau band pop jazz untuk nyampein lagu sedih juga musiknya happy, ya nyampeinnya gimana gitu. Benar-benar. Kalau musiknya kita lihat gitu semua, ya kalau memang kalau emang dia liriknya have fun semua ya. Tapi kalau ada lirik sedih terus dimainkan dengan agak kayak kan nggak nyampe ya. Ya secara keren keren aja mungkin. Benar. Bagus aja iya, tapi kalau tersampaikannya kayak enggak sih gitu. Aku nggak ngerti maksudnya arahnya gimana gitu dengan isian yang kayaknya happy. Ini orang ini bingung apa gimana sih bikin lagu? Bingung apa gimana? Sebenarnya sedang apa gitu. Nah maksudku Rocket Rockers buatku selama ini menempatkan semua dengan tepat. Ketika musiknya pengen semangat energik ya energik. Buat dia sedang pengen down ya down aja. Benar, musiknya. Iya sih. Gitu. Pengen keren ya dibikin sekeren aja gitu. Iya benar. Ya musik tuh gitu menurutku. Nggak bisa kok kita warnanya gini semua nih. Masa liriknya ada yang sedih, ada yang religius, ada yang ini, musiknya gitu semua. Gimana caranya orang buat ngerti? Iya. Gimana coba caranya? Benar. Aneh, bahkan makanya aku nggak suka cover. Gimana semua lagu cover dibikin akustik atau dibikin apapun lah. Kadang orang tuh nggak mikirin lagunya ini apa, temanya apa, harusnya kita bikin jadi apa. Iya sih, benar. Lagu apa dibikin happy, lagu sedih dibikin happy. Lagu happy dibikin akustik country. Ya jadi cinta akan ku berikan. Apa sih? Tapi ya era Hegia ini. Ya era-era ini menurutku iya sih. Semua jadi akustik gitu, kayak lagu-lagu yang rap. Maksudnya ya jangan diakustikin, nggak semuanya bisa gitu. Jadi kalau mau digali lebih dalam, aku udah nggak dapetin lagi rasa-rasa itu gitu. Rasanya udah nggak nyampe. Kalau buat ngomong itu bagus ya udah bagus aja. Cuma sekedar bagus gitu doang. Iya. Yang main bagus banyak, yang main jago banyak. Tapi iya bener. Yang bisa ngenain nyampein ini ke orang terus Nah ini mahar nih, kayak mempertanyakan vokalis Rimbu nih yang bagus siapa. Aku bilang yang bagus ada, tak bilang bagus. Tapi cukup kuakui bahwa penyanyi yang bisa ngebawa kami ke lagu itu kau kan. Iya, salah satunya dia. Aku harus akui itu. Aku juga
kok nggak bagus menurutku. Bukan nggak bagus dong. Apa vokalnya Ya sih? mas, nggak Apa gitu. sih? Aku bilangnya gitu. Maksudnya kok secara teknik dia Nah, enggak lah. enggak. Bukan vokalis yang punya berteknik Nah, kayak iya benar. siapa gini-gini. Benar. Oke. Maksudku itu, tapi aku ngomongnya bingung terus tak bilang enggak. Tapi kalau kau bilang orang yang cukup sukses ngebuat kami membawa perasaan lagu itu, iya kau. Ya itu kan poinnya penyanyi kan. Nah, menurutku orang-orang yang kayak gitu tuh cukup sulit ditemukan tuh untuk gimana sih ngebawain lagu ini nih. Iya. Biar orang kena, biar orang terngiang-ngiang sampai rumah mungkin atau. Iya. Itu susah. Ya, iya, susah banget. Bahkan penyanyi profesional aja nggak semua bisa ngelakuinnya. Belum tentu bisa itu. Siapa yang bisa? Contoh gampang aja Agnes Monica lah. Itu lagu energik, lagu sedih itu bisa sedalam itu gitu. Karena emang rasanya yang main, ya kebetulan dia memang tekniknya luar biasa. Tapi untuk nyampein lagu tuh gokil. Dia pernah loh take satu lagu tuh 1 kali take selewat. Ada di ceritanya keyboardisnya Badai, dia minta lagu sama Badai, dibikinin piano sama vokal. Jadi pianonya take berapa jam, terus dia minta diredupin lampunya di studio recording, terus dia recording 1 kali take doang. Nggak pakai ngulang, tapi rasanya itu loh. Nah itu tuh gimana? Nah penyanyi-penyanyi yang bisa nyampein itu tuh nggak banyak menurutku ya. Aku nggak tahu ya. Tapi apa tahapannya sampai ke situ menurut abang? Apakah ngerti teknik dulu? Nggak juga. Jadi aku marah emang tahu teknik seberapa. Iya gitu. sih, maksudnya bener. Gitu ya. Iya sih. Aku dulu emang nggak pernah. Itu tuh menurutku ya soal apa ya? Aku menurutku itu nggak bisa dipelajari. Kalau komedi itu sense komedi lah. Menurutku itu tes aja. Oh, tes rasa. Iya, orang yang itu menurutku kemampuan khusus aja gitu. Sama kayak stand up komedi, teknik bisa dipelajari tapi kau tahu di mana yang lucunya kok itu soal beda. Lagi. Nah ini sama nih, orang punya banyak teknik tapi nggak semua orang bisa nyampein lagu dengan oke gitu. Benar. Itu menurutku nggak ada menurutku, nggak ada sih. Jadi rasa itu nggak bisa dilatih. Gimana cara ngelatih rasa? Nah, dulu beberapa jam lalu aku mikir tuh kalimat yang masih aku ragu lah untuk tak tweet. Apa aku orang yang aku orang yang sering melatih pikiran tapi entah kenapa hati ini kayaknya kurang terlatih. Kurang terlatih itu coba. Contoh kasus ya. Panjang nih. Anggap aku inilah deketin cewek. Oke. Aku mikir ini. Kau pikirin aja apa step by stepnya, apa resikonya. Oke. Itu teknik. Iya. Kan itu pikiran kan bang, latihan pikiran tuh. Iya. Tahapnya ini resikonya adalah kau ditinggalkan. Oke. Tapi kau nggak pernah ngelatih perasaanmu untuk kau bagaimana merasakan rasanya ditinggalkan. Iya. Nah, menurutku aku kayak masih lemah tuh di perasaan. Makanya aku mikir aku kurang terlatih di perasaan. Ya coba kau ngeliat ke belakang lah. Gimana kau tumbuh. Coba kau lihat lagi gitu. Apakah memang hal-hal itu memang jarang didapetin? Jarang dilakukan? Kalau harus ngomong dilatih sih menurutku bukan ya. Ya itu tuh dari mulai kau tumbuh sampai sekarang itu latihannya. Berarti sense komedi dan tes gitu juga bang? Sama menurutku. Tapi itu bukan latihan, bukan. Apa namanya? Sebutannya apa? Emang aku latihan komedi? Maksudnya rasa musik itu loh. Ya lihat gimana kau tumbuh dari belakang dulu. Yang bikin aku bisa sampai kayak sekarang. Aku dibesarkan dengan siapa, apa yang dia lihatkan ke aku, gimana aku menilai sesuatu, apa yang boleh aku tonton, apa yang enggak, apa referensi yang diberikan. Misalnya itu dijadikan sebuah rules. Gimana kau nge-rulesnya? Kau mau ngulang? Enggak, ya itu anggap bisa gini. Apa sih sebutannya ya? Kalau kita ngeliat ke belakang abang. Oke.
yang akhirnya ngebentuk tes musik saat ini. Oke. Anggap semua itu bisa abang ceritakan ke orang dan orang bisa bilang aku bisa kok nanti niru. Gimana nirunya Nggak- kan? nggak Dia bisa udah di berarti. sini. Dia udah kau udah segini kan? Iya iya iya. Kamu mulai dari sini Heeh. untuk nanti ke depan. Heeh. Nggak Bisa. bisa. Nggak bisa sama akhirnya. Nggak bisa. Maka semua orang itu unik. Sama kayak Indra Firmawan pernah ditanya sama adalah Comedy Sunday. Gimana caranya buat joke-joke seperti Indra Firmawan? Ya kau harus dari kecil, dia banyak baca kamus, banyak suku kata, banyakin kata sampai akhirnya dia bisa bermain kata, ini lari ke sini, ini lari ke sini. Kau mau ngulang dari, ya kau harus dari kecil lagi untuk, kalau dari sekarang sih udah nggak bisa, udah bebal, oh iya sih. udah terlalu jauh. Tapi kalau kau cuman, ya kau bisa lah mulai dari sini mungkin, tapi kau nggak bisa mulai dari sana. Misal aku kasih kisi-kisinya, kau mulai startnya di sini nih, start di sini nggak bisa Iya. mundur. Misalnya kamu untuk melatih rasamu itu ya apa ya pernah aku bilang, ya praktek. Oke. Kok nggak pernah mau nyobain, baru tek nggak jadi ya. Iya, Ada perempuan iya. dikit, udahlah, Iya, iya. nanti ada pasti gini. Kau terjun aja dulu, di situ kau nanti ngerasain. Benar. Gimana kalau kau mundur? Kau secara teori semua itu teknik semua tuh. Nanti kalau aku gini-giniin pasti hasilnya gini. Iya. Makanya aku tadi tuh memikirin gitu tuh bang buat tak tweet. Saya mikir-mikir lagi kayak, tapi benar nggak ya perasaan tuh bisa dilatih? Maksudnya gimana cara melatihnya? Maksudnya apakah ada sebuah step by step yang konkret untuk ini latihan perasaan nih, awalnya ini dan ini gitu? Apakah ada atau enggak? Itu tuh semua mengalir dari waktu aja udah. Kalau ngomongnya untuk sekarang, di tahap kau sekarang, ya udah praktek aja menurutku. Kecuali ini kita udah sampai di sini nih. Yeah. Kita udah tahu bahwa step by step untuk mencapai ke titik orang ini, misalnya kita ngomongin siapa gitu, Cak Nun atau siapa. Maka kisi-kisi yang dia lakukan atau orang tuanya lakukan ke dia, itu yang kita lakuin step by stepnya ke anak kita. Maka ada kemungkinan anak itu akan tumbuh nggak jauh lah seperti jadi orang itu. Walaupun pasti ada, karena lingkungannya berbeda, berbeda, itu kan yang beda-beda lah. Tapi kalau untuk kau sekarang udah berada di sini, kayak gimana? Mulainya berarti aku harus paling mundur dikit aja. Oke. Kalau kau masih di step ini, kalau aku dulu di step ini, berarti paling bisanya cuman ya yang udah, ini. iya, kau lakuin aja. Udah. Kau pikir aku nggak pernah juga ngerasain di masa muda mikir kayak, alah ini paling gini nanti ujung gini. Pernah tuh aku lakuin nggak gitu? Kena dirasanya, loh kok nggak gitu? Nah iya bang, aku gitu juga nih. Ya iya, by proses kok harus top gitu kan, karena udah ya balik lagi kan, karena kayaknya dominan di teori lah. Iya. Terus kayak oke, step by stepnya ini top. Anjing kok ternyata rasanya begini. Ini bisa nih. Oke, bisa kita hindari perasaan ini dengan logika. Oke, gimana caranya nanti tetap pikirkan hal lain. Oke, iya bang, tapi tetap lah perasaannya tetap gini ya, kok nggak sesuai sama yang di kepala. Iya memang gitu. Karena tak kira ini nih nggak bisa, kau harus jalanin banyak hal. Kau kan nggak tahu apa yang gua alami dari lama. bener. Gitu. Banyak orang alami apa. Iya, prosesnya beda. Prosesnya tetap beda. Iya. Makanya nengok kok sini nggak jadi. Udah, masih muda, terjun aja, coba aja dulu. Kok nggak tahu nanti kena di mana kok. Iya. Kalau cuma teori. Iya bang. Mana kadang saat udah ngerancang rumusnya lupa kalau ada anjing itu pangkat atau ternyata. Aduh. Mana aku ada tuh. Ya apa ya? Aku nggak tahu banyak orang punya harapan nggak ketika PDKT. Oke. Aku ngerasa karena punya kecocokan ini ada harapan. Karena sebelumnya kayak ini mah bodo amat lah gitu kan. Oke. Toh nyatanya aku ngerasa aku yang menurun gitu loh bang. Oke.
nggak terlalu punya usaha untuk mengimbangi atau apa ya, pokoknya menurun lah, aku ngerasanya aku selalu menurun untuk dirinya gitu loh. Oke. Dan ini tuh aku tidak menurun dan aku tidak merasa aku mengimbangi dia, jadi Oke. kayak ya udahlah, ketemu sedekat ini. Oke, ngalir aja ya. Iya bang, ngalir aja. Oke. Tapi entah kenapa kayak dia bilang, kamu telat aja, aku udah deket Sama yang lain. ya. Oke. Kayak ada harapannya, waktu ternyata masih kenanya di aku. Oke. Ini gimana? Oke, aku punya logika kayak bisa juga, udah terus aja tuh, bisa tapi masih ada kecewa gitu loh bang, kayak ya udahlah tinggalin aja, masih cari pun bisa gitu. Oke. Kecewa itu menimbulkan lagi pemikiran bahwa bisa udahlah, Oke. kok keluar aja dari situ, kok bisa kok nanti cari yang lain lagi yang mungkin malah sama kayak kau. Oke. Isi kepalanya. Oke. Tapi ya itu, aku mikir kayak rasa kecewa ini tuh tapi masih ada gitu loh bang, makanya aku nge-tweet nih, barusan nge-tweet nih. Oke. Sebenarnya itu analogi tapi tak rangkai kayak kata-kata yang apa sih, puitis gitu lah mungkin. Oke. Ada wanita memandangiku dari luar jendela kelas, terus ku hampiri dan ku katakan, pergi, jangan halangi pandanganku untuk melihat dunia. Di bawahnya ya begitu kira-kira. Iya, itu pas sih untuk keadaan. Untuk keadaan yang seperti itu. Ya kok jangan GR dulu, dia berdiri di luar jendela kelas tuh bukan ngeliatin guru. Dia tuh pengen belajar karena nggak mampu. Kan ada kemungkinan itu. Iya. Pikirlah. Iya, ada banyak kemungkinan. Iya, pikirlah, jangan berasumsi aja. Aduh, itu makanya aku kayak aku kayak kurang praktek, mungkin akhirnya ngebuat jarang melatih perasaan itu. Terus, iya sih. Iya bang. Itu. Terus setelah itu aku itu berimajinasi. Oke. Apa hal yang bisa membuat aku senang nih? Wah anjing, iya. Karena kepikiran ini bang, banyak musisi, banyak band-band ngebuat reunian tuh. Ya. Aku pikiran anjing, ini gaji kalau buat reunian seasik apa nih ya? Di aula mungkin atau di tempat yang indoor lah pokoknya. Oke. Anjing Bang Cici dengan beberapa bandnya, Mahar, Kokoan, Bang Arif, dan banyak orang yang tergabung atau pernah punya irisan dengan Gajil lah. Oke. Kayaknya seasik itu deh. Terus kayak ini bisa jadi momen paling menurutku kutunggu lah. Tapi bisakah ini direalisasikan di desa? Itu kan dari sisi di luar musisi, penikmat. Aku. Bisakah itu direalisasikan? Tentu bisa. Sama kayak band besar yang reunian. Tapi itu tau nggak? Itu by event. Itu event yang minta rata-rata sekarang reunian itu. Kalau kotanya dari semua band dan musisi itu 75% bilang nggak asik lagi. Iya itu ya udah benar. Iya, tapi kalau untuk mungkin nggak mereka, ya mungkin karena diminta untuk cuan kan. Nggak, menurutku bahkan aku ngerasa mikirin orang-orangnya, terus aku rasa misalnya hal itu terjadi gitu, menurutku akan cuman jadi hal menyenangkan sekali itu aja udah. Habis itu aku rasa juga ya nggak ada balik masing-masing lagi. Menurutku kami yang melakukan nggak akan merasa seseru itu lagi. Mungkin orang yang ngelihat iya. Karena ya itu aku kayak rasanya anjing, ini kayaknya seru deh. Kayaknya kapan lagi membuat satu hari untuk bernostalgia. Iya, menurutku menyenangkannya cuma untuk bernostalgia. Iya itu makanya. Itu aja. Ini anjing, ini seru banget, ini Mahar di prison dari sebuah cerita. Ya dulu Mahar Itu menyenangkan tuh. anak sekolah yang pencak silat dan akhirnya
ditarik oleh Bang Cici mungkin, Enggak atau ditarik. bukan ditarik atau Nggak akhirnya sengaja bertemu. iya Eh, kayaknya asik deh, seru. iya. Iya, imajinasi itu akhirnya Dan melihat. rata-rata memang hal seperti itu diimajinasikan oleh penikmat, Mm-mm. orang di luar dari itu. Sebenarnya pelakunya lo Nggak, malah enggak. mikirin aja sekarang, "Anjing, ngapain aku buat satu band lagi sama orang yang nggak asik." Bukan dari musiknya, emang dari orangnya aja udah nggak asik tuh. Bukan dari musiknya. Bener bang. Nggak tahu ya. Aku juga nggak ngerti sih apakah orang-orang merasa bermusik itu harus orangnya asik atau gimana atau gimana. Nggak ngerti sih. Kalau aku sebagai sebuah band berkarya, berkesenian sih menurutku emang harus Orang yang asik main dan di luar main. Di luar main, bener. Kalau menurut enggak sih cuman profesional aja menurutku. Nah, menemukan Iya. orang-orang seperti itu gampang kalau di masa muda. Tapi untuk iya berjalan lama-lama orang mulai tumbuh dan bener. iya. Karena musik tuh dibuat berdasarkan banyak kepala dan jadi satu musik kan gitu. Akhirnya aku kepikiran, kayaknya PWG bertahan bukan karena asiknya gitu. Menurutku mereka udah Karena bisnis masing-masing naik gara-gara PWG. Iya. Jadi masih harus oke untuk dipertahankan. Bener. Kayak dulu mereka nyaris ada pengen bubar kayaknya kalau nggak salah. Iya. Makanya ini disebutnya break. Waktu kapan tuh Bang bilangnya dia break? Iya. Pecah, ini jadi masuk ke sini dulu proyekan ini, dia masuk ke proyekan ini. Iya. Karena kalau mau bertahan selama itu kayaknya enggak lah. Nggak tahu ya. Mungkin karena orang bertumbuh menurutku musiknya harus bertumbuh kalau mereka masih bermusik semua. Kalau mereka mau tetap bareng-bareng ya. Kalau musiknya nggak bertumbuh, pasti ada yang jenuh. Iya benar. Karena kita tumbuhnya beda-beda nih. Beda-beda. Makanya kau harus tahu kalau orang lain udah mulai tumbuh, kenapa dia isiannya gini ya? Dia mulai dengerin apa ya gitu. Ya itu harus mulai dimengerti. Dan aku nggak ngerti apakah ada band yang bertahan lama dengan personil yang sama. Aku rasa nggak ada. Karena memang ya itu tadi orang kita tuh disatuin cuman karena musik dan band gitu. Tapi untuk hal lain kita enggak. Dewa 19 aja kan ada yang iya, tukar-tukar. Kecuali kita hidup dengan hal yang sama, dengan cara yang sama. Oh iya, benar. Apapun kita ngapain bareng, nganu apa, udah kayak bener-bener nggak ada nih sekat lagi hal-hal yang misalkan kita kayak ini kerja sendiri atau apa, ini apa kayak segala macam gitu. Orang yang suka yang bertahan itu ya karena dulu drummernya yang keluar itu si Mas Ari itu karena menurutku ada kelas-kelas dan nggak cocok sama visi misinya. Karena Erik kan nggak bertahan di musik doang, bikin video, project kampus, bla 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 segala macam yang menurut salah satu orang ini justru bandnya nggak difokusin gitu katanya kan. Tapi ya itu bertumbuhnya seseorang kan gitu. Benar bang. Bertumbuhnya seseorang. Sementara yang ngerasa ini oke kok ya tetap bertahan aja gitu. Menurutku nggak bisa sih menurutku. Sama bikin band tuh sama kayak berteman sih menurutku. Makanya temen itu sama. Kalau udah nggak hasil lagi nggak ngeband lagi. Jangan ngeband lagi, bener sih. Sama. Ya, begitu ternyata ngeband dan bermusik sama aja. Sama aja Ju. Itu kan kita cuman dipersatukan musik. Satu hal ini. Iya, sama kayak teman main bola gitu. Ya kalau dia udah nggak bisa nyetak gol lagi pas umpan sih buat apa kok? Buat apa aku main sama dia? Iya. Iya nggak sih? Mending jual aja atau pinjemin ke tim lain lah. Enggak, mending aku juggling sih. Enak aku jugglingnya sendirian tuh bang. Iya, lebih menyenangkan gitu kan. Iya. Tapi memang ada part-part di mana bermusik yang bersenang-senang itu sebagian aku karena aku maklumin semua orangnya aja gitu misalnya. Akhirnya kan dulu nggak tahu aku ya band terakhir kayak ITB lah mungkin. Berbarengan sama Gaji lah mungkin. Sampai band udahlah ngapain ngeband lagi. Bikin suatu tempat yang ya tempatnya musik atau berkesenian lah. Nggak penting lah orangnya sejago apa. Nggak penting
visinya gimana, nggak penting latar belakangnya gimana. Ya kalau memang dia pengen main bareng di sini ya main aja gitu. Nanti dari orang-orang ini apa yang bisa kita buat ya. Akhirnya jadi gitu aja sih. Udah nggak lagi kayak aduh ini orang nggak cocok nggak sama cocok kayak nih main. buat main. Waduh ini nggak akhirnya kayak ngapain gitu. Antisipasinya cuma itu sih kalau aku, kayak ini orang ini mainnya gini, karakternya gini, ini gini, hidupnya gitu. Harus semua sampai ke belakang ya. Ya karena nggak Ini, bisa iya. satu-satu aja Ini kayak gini nih. Oke, berarti dari hal ini yang bisa dibuat kayak cuma ini deh. Ya udah. gitu akhirnya kayaknya ada kesamaan berpikir yang itu ya tadi bang ya. Yang aku bilang kok nggak ada temen buat yang ini, aku juga memikirkan hal itu bang, kayak ya ini bisa nih kok ajak kalau dia ada duitnya. Untuk hal yang lain kayaknya nggak mungkin. Ini ada nih yang bisa diajak senang-senang tapi tetap dia gak bisa ikut rutin karena banyak hal yang diutamakan. Iya. Makanya aku juga untuk mengajak, ya banyak orang-orang yang menurutku ini cukup oke nih, punya kualitas nih di bagian ini cukup oke nih, punya kualitas di bagian ini. Tapi kita pikir lagi kehidupannya gini, anjing bercintanya begini, udah mulai tuh nggak bisa untuk ayo yuk kita buat sesuatu yang menyenangkan tuh udah nggak bisa. Ya akhirnya bang buat apa ya bang gitu paling tuh. Iya sih. Ya menurutku dirimu nih suntuk banget, memang tempat untuk istirahat sih. Kok tempat untuk istirahat? Ya menurutku kayaknya aku pernah dengar sih omongan orang-orang tuh. Rimbo tuh ya memang bener-bener rumah untuk istirahat katanya. Makanya kalau kau pengen mencari uang dari hal-hal yang kau senangi, mencari kesenangan, mencari banyak hal dan tetek bengek, jangan di Rimbo Bujang katanya. Iya memang, bukan di sini tempatnya. Makanya itu dulu keputusanku umur belasan cabut itu kan karena udah aku sadari bahwa nggak mungkin di sini gitu. Kesadaran itu harus ada. Sampai akhirnya ditaruh di sini, ya akhirnya beradaptasi, mikir oke di sini gimana, ya udah apa yang bisa kita lakuin aja. Simpan aja dalam kepalamu, dikeluarin juga nggak terrealisasi buat apa. Ya itu dia bang, bener. Akhirnya itu diobrolin aja. Kalau memang pengen dikeluarkan ya diungkapkan lah ke teman yang memang bisa untuk diajak ngobrol, bisa untuk diajak berimajinasi juga. Har ini oke, iya juga tuh ini karena iya juga aku mikir apa yang bisa aku lakukan di Rimbo Bujang gitu. Kayaknya cuma hal-hal ini, makanya apa gitu, makanya aku masih yuk buat ini di lingkungannya masih menurutku bisa aku iya kanan ayo lah. Karena menurutku ya itu salah satu cara untuk mengurangi kesuntukanku lah. Stand up, konten, dan ya ngikut ngumbar itu menurutku juga salah satu mengurangi kesuntukanku di Rimbo Bujang inilah. Karena juga aku nggak tahu ya, mungkin aku kalau jadi orang yang pekerja mungkin suntuk itu nggak ada sih. Iyalah. Iya. Ya itu. Iya aku juga ngerti itu. Aku ngeliat juga orang-orang nggak dia udah sibuk dengan hal itu. Sesuntuknya aku mungkin kalau pas kerja nikah lah. Tapi ya itu nggak tahu ya, itu kesenangan atau kutukan ya, nggak tahu ya. Buat orang yang, kalau aku ngelihatnya, buat orang kayak aku misalnya, menurutku orang yang tumbuh terlalu banyak menyerap dari hal-hal yang tidak di sekitar sini gitu. Jadi referensi kita terlalu banyak dari luar, dari kota besar, dari hal itu yang masuk di dalam kepala kita, yang akhirnya membuat kita jadi seperti ini, terus tempat jadi kita salahin gitu. Sementara aku melihat orang-orang
Ya dia tumbuh dari apa yang dia lihat di sekitarnya di sini, Terus gitu, gitu. dari bertani, dari berdagang, dari teman-temannya yang sekolah. Hmm. Ya, jadi dia tumbuh seperti itu dan dia mau bikin apapun di sini dia udah pas-pas aja gitu. Nah, itu resiko dan kutukan lah buat sebagian orang dari kita yang mungkin yang udah keluar atau yang belum keluar tapi referensinya udah terlalu banyak dari luar. Dari luar. Iya. Bener sih. Kalau enggak menurutku semua orang nyaman-nyaman aja. Aku lihat orang yang di pelosok, orang yang di apa. Iya bener. Karena hal yang dia terima referensi dia nggak terlalu jauh Nggak sampai terlalu di situ. jauh sampai situ. Ya akhirnya iya sih ya. Nggak ada tuh dia bilang Rima Bujang nggak asik. Asik banget Uni 2 dia bisa capai udah senang Bener. banget. Iya dia nongkrong di dua aja udah happy banget, kayak di rumah tuh udah mulai nggak punya beban tuh. Nggak ada. Iya. Udah senang banget tuh. Aku langsung lihat anjing orang-orang ini rame banget Uni 2 dengan motor kotor lah apa segala macam. Yang penting dia senang aja gitu. Nah, titiknya menurutku ya kau pergi atau kau berdamai aja udah. Berdamai gitu. dengan tempat. Iya. Dan lingkungan itu bener. Iya, lalu mulai kau serap lah. Iya kau boleh serap di sana, tapi itu tadi gue bilang jangan mentah-mentah. Serap apapun dari luar, terus kita lihat di sini. Oke, seberapa mungkin ini untuk dilakukan? Dilakukan dirimu. Iya, dan kau harus berdamai dengan itu lah. Kalau aku sih bisa sih berdamai. Aku nggak apa ya? Karena tolol sih kalau aku nggak berdamai. Terus aku lakuin gitu bisa. Kayak tolol banget gitu. Iya. Anjing. Iya bener. Ya mungkin dibilang orang visioner kok ya. Iya, tolol anjing. Bukannya visioner, kalau visioner tuh orang-orang Visioner tuh udah tahu makanya nggak aku lakuin nih. Nah, Gitu bukan? Aku udah tahu nih ada hal begini, ini aku lakuin ya. Bukan gitu. Bukan gitu tuh. Aku bisa aja bikin gigs. Iya bisa, tentu sangat. Iya. Benar. Tapi apa? Iya. Apa gigs? Mau ya nggak bisa. Gigs kota ya gigs. Di sini gigs, hello. Nah, Bukan, nggak usah bikin gigs. Apa yang ada? Gigs ya nanti dikira event rokok. Kalau yang kau lihat adalah orangnya cuma bisa berfestival, ya udah bikin festival aja. Oh, iya. Kalau memang mereka tumbuhnya dari seperti itu, benar. Iya, ada habit-habit yang nggak bisa kau paksa di sini. Benar itu bang. Iya sih. Ya itu tadi, ada orang yang tabrak dulu baru belajar, atau ada orang yang nggak bisa. Itu, menurutku gaji adalah batas sebelum tembok. Iya, bener, keren juga bahasamu. Keren nggak? Kalau enggak, antara aku kuat nabrak tuh tembok sama pecah kepala aku. Iya bener, pecah sih menurutku sih Pecah kepala aku yakin. Makanya aku bilang imajinasiku soal reunian gaji tuh bang ngebawa emosional gue tuh. Ya aku nggak tahu ya bang. Etis nggak sih kalau bilang wah gaji tuh sangat menceritakan pujian di depan orangnya. Menurutku gaji itu salah satu penyelamat banyak orang. Makanya aku bilang ini nih enak nih bernostalgia gitu. Kita nih banyak tahu nggak terselamatkan dari beberapa kepala orang yang ada di gaje. Kalau enggak tuh udah nggak tahu sih kalian bakal bernasib seperti apa. Karena aku sih percaya itu. Iya, karena muda kalian tuh udah terselamatkan gitu loh. Nggak menjadi anak muda yang ya begitulah yang ngaco ngawur kemana-mana. Aku mikir kayak anjing har kok kalau misalnya dulu nggak ada saran dari seseorang digaji tuh mungkin kau jadi pengamen. Nggak ngerti kok ngebawain lagu dengan perasaan tuh kayaknya kok nggak akan ngerti itu. Kau mungkin jadi anak kuliahan aja yang punya gelar. Ya kalau kuliah. Maksudnya kalau kuliah mungkin iya bang, tapi kan kalau di situnya nggak tahu. Dia tetap jadi anak kuliahan yang punya gelar aja gitu loh. Iya. Aku nggak tahu trio akan menjadi apa kok. Iya, religius yang yang hukum. Iya. Terus aku juga mikir yang radikal dia ya. Aku yakin kok nggak akan punya pekerjaan sampai saat ini. Benar, karena itu semuanya dari situ. Dari situ semuanya. Iya. Bahaya sih menurutku akhirnya kayaknya kita tuh terselamatkan oleh satu lingkungan ini deh. Menurutku. Makanya ngerasa emosionalku tuh kayak terikut oleh imajinasi ini tuh bang.
nyuci piring. Tapi kan nggak semua orang bisa mikir gitu, Jo. Iya sih. Emang kau kira orang-orang ini semua mikir gitu, Jo? Nggak tahu. Enggak, Jo. Iya, Nggak tahu. sejauh itu. Iya, nggak sejauh itu, Jo, mikir. Iya, iya. Kayak ada yang apa ya? Nggak ngerti ya, mungkin ya kacang lupa kulitnya boleh lah, Boleh ada untuk baiknya lah. dipakai, benar. Iya benar. Tapi untuk ingat kau pernah punya kulit kan boleh dong gitu. Boleh. Maksudnya gitu. Iya, iya. Gitu lah. Kau boleh kacang lupa kulitnya boleh. Tapi Iya. kan kau harus ingat bahwa kau pernah punya kulit gitu aja. Benar. Gitu. Iya, iya. Gitu Agak loh. beda sih ya. Beda. Benar. Beda gitu. Dan nggak siapa Iju yang bisa mikir sampai sejauh itu. Mungkin ada orang yang ini hal buruk aja, hal yang nggak penting gitu. Iya. Iya, itulah. Ya kayak pernah aku bilang, aku mungkin nggak berani terlalu kepedean, tapi untuk jadi mahar sekarang aku rasa gaji ini terlalu berdampak. Mungkin 50% aku gitu. Kalau enggak, Iya, Bang. aku nggak kebetulan ketemu dia, aku nggak tahu juga dia bakal bermain musik berkelanjutan atau tidak gitu. Benar-benar. Dan jadi orang yang seperti sekarang dan segala macam ini. Iya, aku juga banyak memikirkan hal itu sih, kayak ya mudah kita terselamatkan. Sesepele kita tuh butuh dulu loh pengakuan. Dan tahu nggak, orang yang sangat-sangat ngebantu kita untuk mencapai ke apa? Iya. Kan lupa. Pengakuan itu ya orang-orang ini. Entah kalau di tempat yang lain mungkin bukan jadinya pengakuan, malah entah jadi apa ya, kayak ya nggak akan dapet itu malah mungkin. Kan menurutku tempat Iya. ini, lingkungan ini, orang-orang ini sangat ngebantu kita untuk dapat pengakuan itu di usia muda. Yang akhirnya ya kita sekarang ngapain butuh pengakuan, ya udah balikin lagi aja ke orang yang butuh. Ke siapa? Daniel mungkin gitu, atau Isan. Ya orang-orang itu. Makanya lu ini keren juga nih kalau dibuatin satu ini. Sangat banyak orang yang Orangnya banyak lagi dulu. orangnya banyak. Aku juga masih inget lagi beberapa orangnya tuh. Anjing lo. Anjing banyak banget ternyata bangsa tuh. Banyak banget. Lingkungan ini udah kayak rans. Apaan sih? Enggak, kan enggak ada duitnya ini. Kenapa jadi? Tapi kan bukan duit yang Oh, dikasih. iya. Iya, itu Bisa untuk nyari duit bisa. loh, sebenarnya bisa juga, Bang. Iya. Iya, itu dia. Iya. Dampaknya sangat melebar gitu. Kayaknya kau yang mikirnya terlalu jauh deh aja. Orang-orang nggak mikir ke situ juga tuh. Apa ya? Nggak tahu ya. Menurutku kadang-kadang perlu untuk melihat ke belakang sih memang. Gitu. Iya, Tapi, iya, Bang. ya gitu, tapi ada orang-orang yang enggak sih, Ju. Gitu. Ya jangan cuman kau doang yang mikirin itu. Sesuntuk itu aku ya. Untuk itu sampai semen kau mikirin sedetail itu. Iya. Iya, makanya anjing kayaknya suntuk banget aku. Aduh. Mana banyak hal yang nggak kudapati dari wanita pertemanan tai-taian ini. Hal yang kuanggap kesenangan di komedi ini. Gak ada kepuasan yang kudapat mungkin dari situ. Jadi kayak suntuk mungkin. Itu sih aku ngerasanya. Makanya udahlah mikir apa. Kayaknya ini. Berimajinasi ini keren ya. Asik nih anjing. Tapi kan nanti kau beberapa tahun ke depan, terus kau melihat ngumbar ke belakang, aku rasa nggak jauh dari hal seperti itu. Tapi kita lihat dulu ya. Ya. Kita lihat dulu lah. Dulu. Karena terlalu cepat banyak yang hilang sih ya. Kalau gaji agak cukup lama untuk Cukup orang-orang lama. ini. Iya. Iya. Kami membangun emosional yang cukup erat sehingga banyak hal yang memisahkan kami, emosionalnya masih tetap ada. Walaupun kadang misalnya kayak trio udah sempat hilang lama, sudah sempat apa dan segala macam nggak bareng-bareng, tiba-tiba ada satu momen mungkin dia nggak tahu ngelihat kita di sosial media atau ngelihat ke belakang lagi atau ngelihat YouTube momen-momen yang dulu lagi, kayak emosionalnya masih ada untuk dia
kayak datang lagi Nggak nggak masalah gitu. Untuk orang yang cuman sekelebat aja sih agak cukup berat ya Ju. Bahkan ada orang-orang yang mungkin kok nggak ingat siapa aja yang pernah terlibat. Mungkin tuh bang. Tapi ini sih, aku kan tadi bilang ya, eh, Gaje dan Ngumbar mirip memang. Mirip lah. Mirip. Dulu abang memang menggait anak mudanya cukup banyak daripada Ngumbar. Iya, harus diakui. Harus diakui. Tapi setelah aku lihat lagi ini bang, abang gaitnya itu pas di era itu. Bener. Karena era itu butuh pengakuannya dari atas panggung. Bener. Kalau sekarang rasanya anak-anak muda bisa berinternet aja udah Udah. bisa dapat pengakuan dari manapun. Udah cukup dia. Udah cukup. Dia dari rumah posting sesuatu, bikin apa sesuatu, Iya, dia Bang. udah dapat itu. Makanya dia nggak perlu keluar. Iya, itu benar. Untuk naik ke atas panggung, makanya di Ngumbar sulit jadinya untuk mendapatkan masa. Oke. Untuk ayo. Makanya aku sempat bilang menurutku eksklusivitas menurutku. Lama-lama hal yang tidak terlalu banyak dilakukan banyak orang akan jadi eksklusif, walaupun saat ini mungkin mereka pikir itu tidak menarik gitu. Iya sih. Sampai nanti akhirnya mereka bisa Kembali bahwa lagi. iya yang mereka lakuin ternyata nggak menarik Nggak gitu. menarik. Dan semua orang bisa lakuin. Benar bang. Dan akhirnya kembali lagi tuh. Aku juga mikirnya kayak gitu. Nanti ini pasti ditinggalin nih. Pasti mikirnya nanti yang di belakang itu lagi. Iya. Karena ya ini semua orang udah bisa. Yang itu tuh kau tahu nggak dulu tuh siapa aja yang bisa? Nggak banyak. Karena itu tuh butuh effort semua hal lah. Itu menurutku. Jadi apa closing statement dari Kak Juan dari pembicaraan? Nggak ada, ini kan untuk dokumentasi. Gokil ya 51. Gokil. Keren. Anjing. Udah keluar semua di kepalamu. Udah. Aku podcast sama Basori nggak sepanjang ini. Karena aku emang nggak bisa ngulik sih. Iya. Tapi Basori pasif juga kan. Pasif. Jadi ditanya satu tetap jawabannya satu. Ayo lariin dong, kan berharap ayo lariin gitu. Ini jadi dokumentasiku aja nanti. Oke. Taruh di Spotify lah. Oke. Mungkin buatku sih teman-teman yang masih punya ide-ide kreatif ya, tulis aja. Gokil. Sambil titip adik bentar ya, Mbak mau ambil hati. Iya. Udah, Jo? Udah, tulis Oke. aja.